Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kamil Asyati dengan NIM 205211315 dari MBS 5I. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset dari perilaku konsumen dari es coklat Boyolali, yaitu dengan judul pengaruh harga, pelayanan, dan kualitas produk terhadap pengambilan keputusan konsumen dalam membeli es coklat Boyolali. Untuk yang pertama yaitu latar belakang observasi. Es coklat Mojosongo Boyolali ini dijalankan oleh Anissa Cahya Nirwana, yang mana baru saja dimulai di tahun 2022 ini. Saat ini es coklat Mojosongo Boyolali ini memiliki 2 orang karyawan, yaitu 2 orang karyawannya dua-duanya perempuan. Lokasi tepatnya yaitu di depan SMKN 1 Mojosongo yang beralamat di Jalan Merdeka Timur, Tegal Mulyo, Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Untuk target konsumennya didominasi oleh anak-anak muda, yaitu di mana anak-anak sekolah dari SMKN 1 Mojosongo dan anak-anak muda lain yang ingin membeli es coklat ini. Hal tersebut menjadi alasan mengapa kita memilih UMKM es coklat ini untuk diobservasi, karena kemungkinan mendapatkan responden yang cukup tinggi dari anak-anak muda yang membeli es coklat tersebut. Menurut pemiliknya, omset yang didapat sehari itu bisa mencapai 2 juta per hari. Itu jika ramai, dimana kadang itu usahanya bisa sepi karena kondisi cuaca, dimana tempatnya juga belum terdapat kanopi. Jadi kalau hujan bisa terkena hujan dan mungkin tidak nyaman untuk dibuat nongkrong seperti itu. Lalu yang selanjutnya masuk dalam analisis hasil riset yang pertama, yaitu jenis kelamin, dimana pada hasil pengisian kuesioner yang diberikan didapat responden sebanyak 30 orang, dimana menunjukkan bahwa sebanyak 18 orang konsumen perempuan dengan hasil persentase 60%, dan sisanya yaitu sebanyak 12 orang laki-laki dengan persentase 40%. Lalu yang selanjutnya masuk pada analisis usia, yaitu berdasarkan pada golongan usia konsumen dari es coklat Boyolali ini cukup menarik, di mana yang mengisi kuesioner tersebut berkisaran usia dari umur 19 tahun sampai dengan 38 tahun, di mana tidak hanya anak muda tetapi orang-orang dewasa pun juga ikut merasakan enaknya es coklat tersebut. Pada hasil riset dengan karakteristik usia ini disajikan dalam bentuk diagram yang menunjukkan persentase tertinggi konsumen es coklat ini berusia 21 tahun dengan persentase 30%. Hal tersebut menunjukkan bahwa peminat dari es coklat Boyolali adalah para remaja, yaitu anak-anak muda pada zaman sekarang. Yang selanjutnya itu masuk pada variabel harga, di mana harga dinyatakan sebagai salah satu faktor terpenting seseorang konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk atau melakukan transaksi tertentu. Dalam variabel harga ini dilakukan analisis terhadap konsumen beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, harga sesuai dengan kualitas, lalu yang kedua, harga produk bervariasi, lalu yang ketiga, harga produk mampu bersaing, lalu yang keempat, kesesuaian harga produk dengan manfaat yang dirasakan, dan yang kelima, harga produk dapat dijangkau oleh semua kalangan. Dari hasil riset tersebut diperoleh data yang disajikan dalam tabel 1, di mana
kesesuaian harga dengan kualitas, yaitu mendapatkan responden sebesar 70% untuk pernyataan setuju dan 30% untuk pernyataan yang sangat setuju, yang dimana berarti harga yang ditawarkan dalam es coklat ini sesuai dengan kualitas yang diberikan. Lalu yang kedua, terdapat harga produk bervariasi, di mana terdapat pernyataan sangat tidak setuju sebesar 3,3% dan pernyataan setuju 76,7% serta pernyataan sangat setuju sebesar 16,7%. Hal ini menyatakan bahwa masih ada yang meragukan bahwa harga produk dari es coklat ini bervariasi. Namun, tidak sedikit juga yang menganggap bahwa harga produk es coklat ini bervariasi. Lalu, masuk pada yang ketiga, yaitu harga produk mampu bersaing, yaitu memperoleh responden 76,7% setuju dan responden sangat setuju sebesar 23,3%, yang berarti di mana produk es coklat ini dapat bersaing dengan produk-produk es lainnya. Lalu yang keempat, terdapat kesesuaian harga produk dengan manfaat yang dirasakan, yaitu mendapatkan pernyataan setuju sebesar 73,3% dan pernyataan sangat setuju sebesar 26,7%, di mana berarti dalam hal ini harga produk itu sudah sesuai manfaat yang dirasakan oleh para konsumen yang membeli es coklat tersebut. Lalu yang kelima, yaitu harga produk yang dapat dijangkau semua kalangan, di mana mendapatkan responden sebesar 70% dari pernyataan setuju dan mendapatkan responden 30% dari pernyataan yang sangat setuju, yang dimana berarti bahwa harga produk yang dimiliki oleh es coklat ini dapat dijangkau oleh semua kalangan. Dari kesimpulannya, bahwa harga es coklat ini cukup menarik untuk para konsumen yang ingin merasakan rasanya es coklat ini. Dan rasa dari es coklat ini tidak diragukan lagi. Seperti itu. Yang selanjutnya masuk pada variabel pelayanan. Dalam suatu usaha yang dapat dikatakan berhasil, salah satunya yaitu adanya kepuasan dari konsumen. Kepuasan dari konsumen tersebut diperoleh dari pelayanan oleh para pelayannya es coklat Boyolali tersebut, di mana dari hasil riset yang dilakukan terhadap konsumen, kita menganalisis untuk variabel pelayanan terdapat 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, kepekaan karyawan dalam memahami keringanan pelanggan. Lalu yang kedua, ketepatan dalam membuatkan pesanan konsumen. Lalu yang ketiga, kesiapan merespon keluhan konsumen. Keempat, yaitu keramahan karyawan dalam berkomunikasi. Dan yang kelima, yaitu karyawan melayani dengan terampil. Dari hasil riset yang dilakukan, yaitu bisa ditampilkan dalam tabel 2 yang berisi yaitu kepekaan karyawan dalam memahami keinginan pelanggan itu mendapatkan pernyataan tidak setuju sebesar 6,7%, pernyataan setuju 73,3%, dan pernyataan sangat setuju 20%, yang dimana berarti masih ada konsumen yang merasa bahwa karyawan es coklat ini kurang peka terhadap pelayanannya. Tetapi tidak sedikit juga yang sudah puas dengan pelayanan dari karyawan es coklat tersebut. Lalu yang kedua, terdapat ketepatan dalam membuat pesanan konsumen, mendapatkan pernyataan setuju sebesar 76,7% responden dan sangat setuju mendapatkan 23,3% responden, yang berarti pelayanan yang dilakukan oleh karyawan es coklat ini sudah tepat dalam membuatkan pesanan konsumen. Lalu yang ketiga, kesiapan dalam merespon keluhan konsumen, yaitu mendapatkan responden sebesar 73,3% dan
itu setuju dan yang sangat setuju mendapatkan 26,7%, di mana hal ini menyatakan bahwa karyawan itu dapat merespon dari keluhan-keluhan konsumen yang diberikan. Lalu masuk pada yang keempat, yaitu keramahan karyawan dalam berkomunikasi. Mendapatkan responden setuju sebesar 70% dan responden sangat setuju 30%, di mana hal ini menyatakan bahwa karyawan es coklat Boyolali ini sangat ramah dalam melayani konsumennya. Lalu yang kelima, yaitu karyawan melayani dengan terampil, yaitu mendapatkan responden sebesar 63,3% untuk setuju dan untuk sangat setuju mendapatkan 36,7%. Lalu masuk pada hasil riset yang kelima, yaitu variabel kualitas produk. Kualitas suatu produk merupakan suatu kemampuan di mana suatu produk yang dijual mampu menjalankan fungsinya, serta kualitas produk tersebut dapat diukur melalui pendapat dari konsumen mengenai kualitas itu sendiri. Dalam variabel kualitas produk ini, kami menganalisis kepada konsumen itu ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah rasanya sangat enak? Lalu yang kedua, tampilan produk sangat menarik. Lalu yang ketiga, produk yang disajikan selalu fresh. Lalu yang keempat, produk yang disajikan higienis. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, kepuasan atas produk. Dari hasil riset yang dilakukan ditampilkan pada tabel 3, yang dimana diperoleh dari rasa yang enak mendapatkan responden sebesar 66,7% setuju dan pernyataan sangat setuju sebesar 33,3%. Lalu yang kedua, tampilan produk sangat menarik mendapatkan pernyataan setuju sebesar 73,3% dan pernyataan sangat setuju sebesar 26,7%, yang dimana dapat disimpulkan bahwa rasa dari es coklat Boyolali ini sudah termasuk enak dan tampilan produk yang disajikan juga sudah menarik. Lalu masuk yang ketiga, yaitu produk yang disajikan selalu fresh, yaitu mendapatkan masih ada pendapat tidak setuju sebesar 3,3%. Lalu pernyataan setuju sebesar 70% dan pernyataan yang sangat setuju sebesar 26,7%. Dalam hal ini, produk yang disajikan es coklat ini ada konsumen yang merasa produk yang disajikan kurang fresh. Tetapi tidak sedikit juga yang menyatakan bahwa yang disajikan es coklat Boyolali ini adalah produk yang baru, adalah produk yang fresh. Lalu yang keempat, terdapat produk yang disajikan higienis. Mendapatkan pernyataan setuju sebesar 76,7% dan mendapatkan pernyataan sangat setuju sebesar 23,3%. Di mana dalam hal ini produk yang disajikan sudah terpercaya higienisnya dengan bukti dari 30 responden tersebut. Lalu yang kelima, kepuasan atas produk, yaitu mendapatkan 76,7% dari pernyataan setuju dan sangat setuju sebesar 23,3%. Di mana dari variabel kualitas produk ini bisa disimpulkan kualitas dari produk es coklat ini sangat baik, walaupun masih ada konsumen yang tidak setuju terhadap kualitas produk yang disajikan tersebut. Oke, untuk yang selanjutnya masuk pada rekomendasi untuk peningkatan UMKM. Yang pertama yaitu dari segi harga, misalnya es coklat Mojosongo Boyolali tersebut dikembangkan dalam variasi harga menurut jenis produk, yaitu dibagi menjadi 2 ukuran kemasan. Ada ukuran biasa atau standar dalam es coklat Boyolali, yaitu dengan harga 8.000,
dan ukuran jumbo ya, yang diberi harga sebesar 10.000 seperti itu. Untuk yang kedua yaitu dari segi pelayanan, misalnya karyawan dituntut untuk lebih peka, yaitu memberikan sikap empati terhadap pelanggan dan memberikan kotak saran kepada pelanggan sebagai bentuk ulasan atas penilaian terhadap es coklat Mojosongo Boyolali. Lalu yang ketiga yaitu dari segi kualitas produk, misalnya dengan mengecek kualitas produk sebelum disajikan kepada konsumen. Apakah produk ini sudah bersih, apakah produk ini sudah higienis, dan apakah rasanya juga sudah pas, ya seperti itu. Hal tersebut penting karena kualitas produk juga menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam membeli suatu produk. Oke, yaitu selanjutnya masuk pada kesimpulan. Dari data hasil analisis yang kelompok kami lakukan, yaitu mendapatkan 30 responden dari es coklat Mojosongo Boyolali, di mana dari jenis kelamin terdapat 60% perempuan dan 40% laki-laki. Sedangkan dari responden usianya yaitu rentan dari 19 sampai 38 tahun, di mana usia terbanyak yang mengisi yaitu di usia 21 tahun dengan persentase 30%. Untuk variabel harga yaitu diperoleh pernyataan setuju dan sangat setuju, dan pernyataan tersebut diperoleh dengan presentasi yang cukup meyakinkan yaitu dengan rata-rata 70% dan 30%. Sedangkan pernyataan tidak setuju dan sangat tidak setuju itu tidak ada. Jadi disimpulkan bahwa dari variabel harga ini sudah cukup baik, di mana harga yang ditawarkan mudah, sangat terjangkau, kualitas yang diberikan sangat pas, dan rasa yang diberikan juga sangat enak. Lalu masuk pada variabel pelayanan. Dalam variabel pelayanan ini masih terdapat beberapa pelanggan yang kurang setuju. Tetapi untuk pernyataan setuju dan sangat setuju sudah sangat banyak, di mana dapat disimpulkan dalam hal pelayanan sudah cukup baik untuk es coklat Boyolali, tetapi masih harus ada yang dibenahi, mungkin dari sikap empati terhadap konsumen, terus menerima masukan dari konsumen dan kritik dan saran yang diberikan oleh konsumen. Lalu yang selanjutnya yaitu terdapat variabel kualitas produk. Dari kualitas produk ini sama dengan variabel pelayanan, masih terdapat pelanggan yang kurang setuju. Tetapi banyak juga pelanggan yang setuju dan sangat setuju dalam variabel kualitas produk ini, yang dapat disimpulkan di mana kualitas produk yang disajikan es coklat Boyolali ini sudah cukup baik, sudah cukup higienis, sudah cukup pas rasanya untuk diberikan kepada pelanggan. Tetapi masih harus ada pembenahan dalam menyajikan es coklat ini, entah itu dalam pembuatannya harus diawasi, lalu bahan-bahan yang dipakai juga harus fresh, seperti itu. Sekian presentasi yang dapat bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.